Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali pada pagi hari ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bi'idznillah wa qadarullah, izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita masih istiqomah. Alhamdulillah. Semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita, mari selalu kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Amanah, Bapak Ibu pembina, penasehat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, anak-anak kita yang hadir bersama kita pada pagi hari ini, rahimakumullah. Pertama sekali kami ingin menyampaikan permohonan maaf. Tidak apa, Bu? Pagi ini adalah jadwal Buya Haji Dafril Bashir SAG. Kemarin beliau ada kemalangan, famili beliau meninggal dan langsung bawa ke kampung. Jadi beliau menelpon WA, tak tolong Buya di Masjid Al-Amanah, karena bu sedang di kampung tak kajian. Jadi pesan beliau sudah saya sampaikan Bapak Ibu, karena beliau dalam kondisi berduka. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mengisi waktu lebih kurang 10 menit lah. Mungkin anak-anak kita ada pesantren ya, ada pesantren. Kita selalu berharap ke Allah menjadi hamba yang terbaik, yang beruntung, dan kita berharap semoga diampuni dan dimaafkan atas semua kekhilafan dan kesalahan kita. Ini salah satu dari tujuan ibadah Ramadan. Karena yang dipanggil ma Allah itu orang beriman untuk puasa, meraih ketakwaan, jalannya itu adalah puasa dan mendirikan malam. Jadi ternyata Bapak Ibu hadirin, ada manusia yang tidak beruntung di Ramadan tersebut. Nah, siapa saja manusia yang tidak beruntung? Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba yang beruntung. Amin ya. Tidak ada yang mengaminkan dulu. Oleh. Lama ngantuk Abu. Ini kalau dalam masaji pakai AC gue capek mengantuk, parui kanyang loh. Awak siang lah latih loh gitu. Satu, manusia yang beruntung itu, manusia yang merugi itu adalah, kalau beruntung tak jelas itu, kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan. Siapa saja yang merugi tersebut dalam pandangan Allah dan Rasul, kalau ada yang mau mencatat silakan. Kita berlindung ke Allah, semoga kita tidak, keluarga kita, anak turunan kita. Orang yang tidak melaksanakan puasa Ramadan
Lah datang bulan Ramadan yang ndak puasa tu. Dulu di hari lain nya jarang puasa. Senin Khamis usah payah mana. Kemudian pertengahan bulan 13, 14, 15 itu ndak yo do. Puasa Nabi Daud payah mana. Kinilah tiba Ramadan ndak yo puasa. Maka itu adalah bahagia manusia yang merugi di sisi Allah. Kenapa seperti itu? Rasul menyatakan siapa yang sengaja meninggal puasa tanpa uzur. Man aftara yauman min Ramadan bala uzrin. Ada kata kita situ bala uzrin, tanpa uzur. Larangan syariat. Uzur larangan syariat itu. Faman kana minkum marid, kalau sakit, au ala safar atau musafir, perjalanan jauh bukan untuk maksiat. Tu boleh hendak puasa tu. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, nanti diganti, diqadha dalam bahasa agamanya. Atau ada juga orang yang tua bangka, gitu. Kalau dia orang tanya boleh bu, kita akan tak khutbah, ceramah biasa saja. Jadi tanya jawab boleh. Yang tua bangka, kalau tua bangka tu ciri-cirinya kalau beliau tu makan manyuo ala manggaretek tu. Bu, leh terang bu? Leh. Nya kadang-kadang mik ko keluar saya gitu kan. Gelombang ko dempet ke panjang saya. Tempat lain, nya do tempat lain tu. Mulai saya ustaz tu ceramah tu, lah mau ta saya kada joji jemaah tu. Tempat lain saya kata. Ya memang ndak sikon ndak do. Ndak do mengaku gitu kan. Ya memang orang azannya mau ta. Kamai orang mau ta juga. Lah sudah solatnya mau tayo tempat lain. Kan ada. Siap solat tu zikir dulu. Begitu kata Rasul. Fa idza qudiyatus shalah fadhkurullah. Zikir. Atau dia tua bangka. Tua bangka tu lah manggareteknya manyuok tu. Tapi kalau kancang saya suoknya baru tu tua biasa saya baru itu. Kalau sudah tua bangka tu ndak usah puasa lagi. Tu fidyah namanya nanti tu. Karena tidak talok untuk puasa. Atau sakit tu apalagi kalau menahun, harus konsumsi ubat tarui. Itu boleh. Atau ibu-ibu melahirkan, ada juga itu. Ibu-ibu muda melahirkan, masuk Ramadan melayan. Masuk Ramadan melayan. Ada 10 anak. Itu 10 tahun tidak puasa. Kalau tidak mungkin puasa itu boleh fidyah. Fidyatum to'am. To'am itu beri makan. Kini edaran lah dikirim sama Basnas ya. Tentang bagaimana fidyah, bagaimana zakat fitrah. Kalau dia meninggalkan Ramadan tanpa uzur, larangan syariat, lam yakdihi siyamudahi wa insamahu. Besok nyubayir di hari yang lain tidak bisa dibayar. Walaupun dia puasa sepanjang masa. Itu bawayunya. Makanya jangan sampai ada yang tidak puasa. Kita, keluarga kita, anak-anak kita, agar kita menjadi orang yang beruntung di sisi Allah. Itu satu. Lah bu, lah 8 menit. Ini orang minit sih kok. Dia tidak ada babuik sih kok dah. Ini ada tempat lain babuik bagai 10 menit, mau oleh menit itu kan. Itu supaya tidak terlalu liar sebenarnya itu bagus itu. Supaya tidak panjang warna melebar-lebar kama-kama. Kita sampai jam 6 aja lah Bapak Ibu. Satu, dia orang yang tidak puasa. Yang kedua, yang tidak solat 5 waktu. Nyo puasa lain solat ndak. Di tempat lain, sikon ndak dodo. Tempat lain. Nyo tempat lain saya sedoyo itu mah. Jadi puasanya talok dari pagi sampai sore itu menahan tu mampu dia. Solat sembahyang ku balik mana ke rumah saji itu pelai. Basetan wananya ke rumah saji itu. Padahal rumah saji lah rancak pakai AC. Duduk saya di rumah saji itu sewanta tu letak kalok langsung. Pelai kalau hari Jumat. Hari Jumat itu tangguang sudah.
Mulai saya katib naik mimbar tu laku, dah mulai kau lepek menyanda loh. Siap-siap nak menyanda nak apa? Hari pagi baru. Tu kan memang kayak gitu. Karena memang ada jaminan orang yang duduk di majlis ilmu masuk ke dalam masjid itu nazalat alaihimus sakinah. Sakinah. Allah berikan ketenangan. Ciri-ciri orang yang tenang itu ndak ada pikiran, ndak ada banyak masalah, biasanya itu mudah lalu. Biasanya. Ya memang kayak gitu Bapak Ibu. Kadang untuk lalu itu memang susah. Kadang ada sampai minum-minum ubean untuk lalu itu tang. Baygon, apa namanya itu? Baygon itu mati itu mah. Ya obat tidur lah gitu. Akhirnya awak masuk masaji saya, duduk sawanta langsung. Mulai kalau dapat menyanda, nyaman, tenang, itu mudah mana tak kalau itu. Kenapa? Tenang. Sakinah itu ada. Ketenangan jiwa itu. Kadang awak di rumah lah ada AC, lah pakai spring bed dan segala macamnya. Bolak-balik lah sampai jam 1, jam 2 malam. Tak namo lalok mata kodo. Kenapa itu? Berarti itu ada banyak pikiran yang ada di dalam diri. Jadi salat adalah menentukan. Orang kini kau tidak peduli Bapak Ibu dengan salat tu. Tidak peduli. Makanya Bapak Ibu hadirin, awak didik diri awak, anak-anak awak. Tanggung jawab. Anak kita adalah tanggung jawab kita. Orang tua. Payah banah lah berbusa-busa mului ustad di rumah saji, guru mengajinya di menyuruh solat, nyundaknya solat doh. Kadang orang solatnya main bola situ tuh. Di tempat lain sih kok ndak doh. Tempat lain. Nya tempat lain saja doh itu mah. Ya memang kayak gitu. Kenapa itu? Ada tungku 3 sejarangan yang ndak beres. Dalam pola pendidikan Bapak Ibu, kalau ingin sukses anak awak, selamat dunia akhirat, anak soleh dan soleha, tuku 3 sejarangan. Yang mana? Pertama rumah tangga, yang kedua rumah ibadah, dan ketiga rumah sekolah. Kalau 3 rumah ko, lai difungsikan dengan cara baik, insya Allah jadi itu. Mulai kalau tantangan anak-anak awak ini barek Bapak Ibu. Barek. Yang paling hebatnya adalah kuah, Bu, cari kamari kuah. Nampak, Bu? Kuah. Apa namanya ya? Kuah. Coba, anak Bapak yang punya handphone angkat tangan. Yang punya handphone seorang. Nyo zero menanyo mengenak pesantren. Itu seorang belakangan tuh. Ini takut nak. Orang tua yang menggigih anak HP, TK, CD, baru SMP, itu selamat telah meracuni dan membunuh anak pelan-pelan. Handphone ko hasil penelitian Bapak Ibu lebih bahaya daripada narkoba. Itu nak kasi ambo tu doh mau nyampaikan tanya. Hasil penelitian. Candu namanya itu. Coba nyo kalau sedang asik main tu habis paketnya. Kalau ndak diambil HP itu. Nak orang lah kamai tu orang lazan tu bawa siko handphone tu dulu. Nyo sedang menangguang main tu. Ambil tu. Oh yo putar-putarnya dalam rumah tu. Menamu apa cakapnya orang kayaknya sampai lain siko ndak. Hati-hati itu Bapak Ibu. Handphone itu membunuh itu. Jadi kita berbagi saja Bapak Ibu. Boleh bagi HP jo ke anak tapi kelas 3 di SMA. Sampai di kini. Pola pendidikan itu tergantung di awak orang gaek. Mau diarahkan ke mana awak? Atau orang tua yang peran itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu, tantangan pendidikan anak-anak awak ini kok payah membawa salat itu payah. Itu buktinya. Baru orang Ustaz anggota pesantren awak? 56. Yang 56 tu nyo. Itu sih caranya mau kuanya. Beku sudah pesantren jadi salan panitia kok. Pesantren tak sukses. Pesantren gagal. Batu, anak ada ke rumah saji do. Anak tu ndak anak panitia do.
ndak anak Pemko, anak awak sebagai orang tua. Kita sama-sama Bapak Ibu. Kita sangat mendukung program pesantren itu karena membawa anak ke rumah saji. Ada program celek ini kok apa surau, apa namanya itu? Nah tuh, betul enggak mengantuk Ibu ya, Bapak ya. Smart surau, membawa anak ke surau subuh itu barik Bapak Ibu. Enggak percaya subuhan salah. Berat. Kita dukung itu. Walaupun alhamdulillah secara pribadi anak ambo enggak ada di Padang Godoh itu kan. Dia di pesantren semua. Tapi ingat, kalau ndak awak orang gaib yang mendukung program itu, tidak akan jadi itu. Ndak akan jadi itu. Hebat bana beko di pesantren, dalam rumah tangga beko ndak beres beliak do. Yang nan salat nan indah yo. Yang puasa jo, yang indah yo. Ada kayak gitu tuh, tempat lain. Jadi ternyata Bapak Ibu mendidik anak tuh memang luar biasa, tanggung jawab kita, tantangan. Kadang anak awak sukses mendidik anak orang lain di kampus, di sekolah, dapat olimpiade ini, piala ini, medali ini, hebat, luar biasa. Dalam rumah tangga dicari anak berantakan. Tanggung jawab utama, pelihara dirimu, kata Allah kayak gitu. Dan keluargamu. Keluarga itu siapa? Ya anak dan istri kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sama-sama awak, anak-anak awak dibawa ke rumah saji, kamu sholat, rumah ibadah, di mana ke awak tinggal, kontrol ibadahnya. Karena tantangan itu barik. Narkoba sekini peringkat ke-6 lebih. Nah, batang lah batang balo cik lagi ni gua. Batang Bataru yang konyo di Sumatera Barat Bapak Ibu. Kemarin kita Islam Mirat itu di BNN itu, dapat laporan beliau. Batambalo kini ibu ya, jumlah. Itu begitu tantangan awak tu. LGBT 18.000 kini go. Sumatera Barat 8.000 Bapak Ibu. Itu orang sado itu. Ndak macam pulau jo Jombe itu doh. Orang sado 8.000 bayang itu. Ngeri kan? Itu perbuatan terkutuk. Terlaknat, udah dari dulu. Zaman Nabi Lut. Baca orang menghabiskan umat kayak gitu tuh. Kalau Allah caranya diangkat bumi itu di balian. Mati sedua itu mah. Habis tuh. Beko datang ke generasi baru. Kayak gitu mah biannya. Ini kadang-kadang beko kan kemarin udah masuk banyak ke WA kita Bapak Ibu. Ada yang pakaian PNS begini. Membuat malu saya. Laki-laki semua laki-laki. Awak cara itu program Yahudi, awak satu loh di situ. Jadi awak bentengi anak-anak awak Bapak Ibu. Kalau ndak awak kau benteng sialai. Bagus mana beko di sekolahnya, kalau dalam rumah tangga ndak jodoh. Jadi yang 3 rumah tu sangat rumah tangga, rumah ibadah, kemudian rumah sekolah. Yang 3 ini nanti akan membuat insyaallah anak-anak kita akan selamat. Jadi salat. Yang tak sholat bahagian dari orang-orang manusia-manusia yang merugi. Baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Pas jam 6. Jadi selanjutnya untuk tahun besok saya koleado gitu. Ada yang kau tanya Pak Ibu boleh? Kalau enggak kita tutup. Awak kan pengganti itu kan ya namanya supir serep lah gitu kan. Ya serap ya supir serap. Bukan supir utama. Betul. Iya Bu, jangan payawanara Bu. Waktu hamil bayar fidyah, setelah melahirkan wajib dibayar atau enggak? Apanya yang dibayar lagi? Oh puasa, qadha namanya ya. Sudah Bu? Baik. 1, fidyah itu apabila tidak sanggup untuk berpuasa. Wa in tasumu khairul lakum. Jika kamu sanggup berpuasa, kata Allah, itu lebih baik bagimu. Makanya ditanya tadi kan, malayan kok lain tidak setiap tahun. Gitu. Kalau setiap tahun, malayan, masuk Ramadannya malayan, masuk Ramadan 10 anaknya 10 tahun tidak puasa, itu fidyah salah.
Tapi kalau le talok puasa, habis Ramadan tuh puasa. Enggak. Karena fidyah itu adalah langkah terakhir. Sia saja yang fidyah itu orang tua bangka tadi itu. Enggak mungkin puasa lah do. Kalau puasa tuh bahaya. Karena udah tua, lah hilang akal beliau tuh. Kadang salat alun ya. Kalau sudah salat ulanglah salat beliau tuh. Kadang jo diri saya enggak tahu. Atau konsumsi ube taruh mana rui ke dokter. Ibu minum ube 3 kali sehari ya. Selama 10 tahun. Batu dek. Kalau seandainya tinggal cie, sekali saya tinggal ibu mati ke dokter. Contoh. Itulah came gaya go harus minum ube tarui. Itu tidak mungkin puasa tu do. Fidyah. Atau ibu-ibu yang melahirkan itu khawatir terhadap anak janin atau bayi, itu fidyah. Kalau oleh sanggup puasa, maka itu puasa. Wa in tasumu khairul lakum. Jika kamu sanggup berpuasa, lebih khair, lebih baik. Ya Bu ya? Oke Bu. Yang lain? Ya Bu. Oh banyak ya, Masya Allah. Mohon izin Pak Haji, jemaah. Ya silakan Bu. Iya Bu. Misalnya kita meninggal. Oh. Menghitung fidyah atau menghitung puasa? Kalau seandainya beliau meninggal itu sesudah Ramadan atau dalam bulan Ramadan atau sebelum Ramadan? Saya lihat meninggalnya dulu. Kalau seandainya beliau wafat itu sebelum Ramadan, tidak ada, gugur, karena belum masuk Ramadan. Kalau setelah Ramadan, tidak juga, bebas juga. Kalau dalam Ramadan, barahari, contoh beliau tak puasa gitu kan. Fidyah itu kan pengganti sebenarnya itu, pengganti dari puasa. Barahari beliau tinggal Ramadan itu, bayarkan saja fidyahnya. Jadi yang dilakukan saja Bapak Ibu, tidak harus sampai habis lah dah. Contohnya kan meninggal 5 hari sebelum Rayo. Jadi yang tinggal saja, barahari yang tinggal puasa itu. Yang akan datang tuh kita tidak tahu, karena umur kita tidak bisa ditakar. Jadi bukan satu paket 1 bulan. Ya Bu, hitungannya. Kalau fidyah keniko kalau tidak salah kemarin ada diumumkan sama Basnas 40.000 berapa lah kalau uang. Jadi sebenarnya fidyah itu to'am, bukan uang. To'am, makan. Fidyatum to'ammu miskin. Nah gitu bahasanya. Itu bahasa Al-Quran. Tidak bisa ganti. Jadi memberi makan, bukan memberi uang. Karena memang ada ulama yang menyatakan, yang membolehkan. Tapi yang ijma, yang qat'i ulama menyatakan itu adalah memberi makan. Makanan pokok. Kalau awak di Indonesia ini, di daerah Melayu ini, makanan pokok awak apa tuh? Nasi. Nasi. Belikan nasi. Pakai sambalnya. Ya nasi putih aja. Kok nasi putih aja pokok? Gitu. Biasanya awak makan di contoh kan di LO. LO apa pokok? Lamun nombak kan, atau di sederhana. Ya belikan itu sesuai apa yang kita konsumsi, kita makan, supaya tidak kita menyalahi. Ya Bu ya. Yang lain masih ada? Pas jam, Pak Guru, kok Guru yang bawa nalo tanya kan? Iko bertanya atau mau uji Guru? Ya. Oh itu. Udah, Pak. Ya, kadang waktu muda sering tertinggal, bahkan banyak tinggal gitu kan. Jadi ada ulama beberapa perbedaan pendapat dalam memahami itu. Ada ulama yang menyatakan harus dibayar, diganti kalau seandainya memang awak tahu. Ada juga yang menyatakan tak kala Aisyah
dalam Ramadan tidak berpuasa dan tidak sholat, maka cukup ganti puasa saja, bukan sholat. Jadi kami dianjurkan mengqadha puasa, tetapi bukan mengqadha sholat. Jadi ada dua versi di situ dalam memahami konteks hadis tersebut. Kalau seandainya memang awak tahu, kalau tahu awak yang akan kita qadha itu boleh dan itu sangat dianjurkan itu kalau tahu. Tapi kalau seandainya tidak, contoh, ada contoh yang mudahnya. Siap sholat subuh, assalamualaikum, assalamualaikum, kan zikir. Tahu-tahu ada yang bagian pojok seorang pemuda, dia berdiri sholat 2 rakaat. Dicalik dan Nabi tarik gitu kan, sampai sudah. Setelah itu ditanya, ya fulan, baik ya Rasul. Nah, di cara bertanya Rasul bukan memojokkan, bukan memvonis. Bukankah sholat subuh itu 2 rakaat? Iya ya Rasulullah. Terus yang tadi yang 2 rakaat sesudah subuh apa? Kata Rasul, tadi ambo lupa sholat sunnah sebelum subuh. Jadi saya ganti, saya qadha. Jadi sholat sunnah qadha qabla subuh. Nah, sebelum subuh kata Rasul. Memang panjang loh anunya itu. Dan Rasul diam. Ini hadis itu ada takrir namanya itu. Dikerjakan oleh sahabat, Rasul diam. Diam itu berarti boleh itu dikerjakan. Takrir namanya itu. Maka kalau seandainya ada ulama menyatakan kok tahu salat apa yang akan kita qadha itu, silakan. Tapi kalau tidak, ya namanya masa muda, kita tidak tahu, kadang-kadang ya waktu-waktu itulah banyak tagiliang saya gitu kan, banyak kurangnya, maka Allah itu maha pengampun dan maha pemaaf. Cukup maksimalkan ibadah yang akan datang kita lakukan, baik ba'diyah ataupun qobliyah, itu kita laksanakan. Maksimalkan yang wajib. Jadi ada 2 versi di situ Pak Guru. Tergantung kita mau mengamalkan yang mana. Karena itu jelas hadisnya kami diperintahkan mengganti puasa tetapi bukan mengganti sholat, kata Aisyah. Aisyah itu adalah orang yang terdekat dengan Rasul. Tak kala kami meninggalkan sholat, kata beliau seperti itu. Ada juga yang harus diqadha, sholat-sholat kita dulu itu biasanya dilakukan di rumah, bukan di masjid atau bukan siap sholat. Ya nampak di orang nanti akan timbul fitnah. Sholat kok siap sholat asarnya, sholatnya beli gitu. Fitnah nantinya timbulnya. Itu nanti pemahaman kita lagi dan pengamalan. Baik Bapak Ibu, sudah 10 menit lewatnya. Mohon maaf dalam penyampaian ambo tadi, ya mungkin ambo sakaliko disikonya gitu kan, mengganti gitu kan. Karena memang jadwal kita sudah penuh semuanya gitu. Terakhir saya mohon doa kepada Bapak Ibu. Boleh minta doa Bapak Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ijabah doa di Ramadan kita. Anak saya yang ketiga, Pak Haji, mohon doanya Pak Haji. Dia pengen mendaftar ke Madinah, kalau tidak ke Ummul Qura, Universitas Ummul Qura di Mekah. Setidaknya di Mesir katanya, mengikuti abangnya. Karena alhamdulillah abangnya sudah 2 di sana, yang besar dan nomor 2. Dan berkat doa Bapak Ibu, yang nomor 2 itu jadi imam di sana dia. Alhamdulillah. Kita kontak kemarin, gimana kondisimu di sana, Soleh? Insya Allah aman Bu ya. Tidak nampak rudal tabang karena masih jauh. Tapi kalau di Arab nampak, di Arab nampak itu. Makanya banyak jemaah kita yang terbengkalai tidak pulang sekarang. Tapi kalau di Mesir dia agak berjarak, insya Allah masih kondusif Bu ya katanya. Mudah-mudahan kawan awak yang sadari buik ini kok, entah ya kawan tindak lah gitu kan. Mudah-mudahan Allah berikan terhadap umat Islam ini keteguhan hati dalam menjalankan agama kita. Baik, demikian saja. Wallahu minkum ila liqa bastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.